Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Produktivitas berasal dari kata produk dan activity yang artinya aktivitas seseorang, institusi, perusahaan atau masyarakat dalam menghasilkan suatu barang dan jasa sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien. Efektif artinya hasilnya tepat sasaran sesuai yang diharapkan, sedangkan efisien artinya mampu mendayagunakan potensi sumber daya yang ada sehingga antara output lebih besar daripada input. Dalam forum ini kita akan membahas produktivitas terkait kelapa sawit Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, akan tetapi dalam hal produktivitas ternyata kita masih di bawah Malaysia. Bahkan menurut info dari situs bisnis.com, dalam 5 tahun terakhir produktivitas kelapa sawit Indonesia hampir 2 kali lebih rendah dibandingkan Malaysia. Menurut Kepala Pusat Kebijakan APBN Kemenkeu Ubaidi Soceh Hamidi, rendahnya produktivitas kelapa sawit Indonesia, hal itu terjadi karena banyak lahan sawit yang belum matang, perawatan dan penggunaan pupuk belum optimal, serta dukungan pemerintah bagi petani plasma belum sebaik di Malaysia. Ada beberapa tantangan di sektor hulu, yaitu keterbatasan lahan dan moratorium perluasan lahan, kesejahteraan perkebun mandiri termasuk isu sengketa lahan, deforestasi dan degradasi lahan. Ini adalah tantangan yang harus dimitigasi risikonya terutama dalam pembuatan kebijakan, ujarnya dalam diskusi Kata Data Virtual Forum Series Kamis tanggal 28 Januari tahun 2021. Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi di sektor hulu sawit, pemerintah sudah menyiapkan program Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Program BPDPKS antara lain pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit, dan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati. Menurut Ubaidi, program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja sektor sawit Indonesia, menciptakan pasar domestik, menyerap kelebihan CPO di pasar dalam rangka stabilisasi harga, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Program Officer Center Tata Kelola Sawit Madani Berkelanjutan Trias Vetra mengatakan penggunaan dana perkebunan sawit belum memberikan kesejahteraan bagi petani sawit. Menurutnya, dari 11 triliun dana sawit, sekitar 80% digunakan untuk subsidi biodiesel. Tujuannya agar produksi biodiesel meningkat sehingga mampu menyerap produksi CPO sehingga mampu mendongkrak harga CPO. Implikasi lainnya, meningkatkan harga tandan buah segar sawit. Namun, berdasarkan hasil analisis input-output, penggunaan dana sawit untuk subsidi biodiesel tidak memberikan nilai manfaat besar terhadap keseimbangan faktor produksi dibanding menggunakannya untuk program yang berkaitan langsung dengan perkebunan sawit, jelasnya. Trias menambahkan, kebijakan penggunaan dana sawit untuk subsidi biodiesel bisa dikatakan gagal sebab nilai tukar petani perkebunan rakyat tidak meningkat kecuali pada 2017. Padahal apabila dana tersebut digunakan sepenuhnya untuk sawit, maka akan terjadi peningkatan pertumbuhan output pada sektor produksi perkebunan sawit sekitar 6,52%. Trias juga mengungkapkan minimnya alokasi anggaran daerah untuk petani sawit. Berdasarkan data 2020, Provinsi Riau mengalokasikan 66% anggaran di Dinas Perkebunan. Anggaran tersebut tidak spesifik untuk alokasi langsung pada peningkatan kesejahteraan petani sawit. Padahal, ujarnya, Riau merupakan provinsi dengan tutupan sawit terbesar di Indonesia. Kondisi petani sawit kita masih jauh dari sejahtera. Dalam tata niaga industri ini, petani sawit masih dikebiri. Dana sawit yang harusnya untuk mereka dikooptasi oleh korporasi dan petani sawit juga belum menjadi prioritas terkait anggaran di daerah, jelasnya. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat Heronimus Hiro mengungkapkan perkebunan kelapa sawit membantu meningkatkan sumber devisa Provinsi Kalimantan Barat serta membuka lapangan kerja. Karena itu, untuk mengelola perkebunan sawit, Pemprov Kalimantan Barat terus meningkatkan kapasitas perkebun seperti penggunaan benih bersertifikat, lalu perbaikan tata kelola dan penanganan konflik, serta pengawasan lingkungan dan penguatan akses pasar.